Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa kabar ikhwan dan akhwat pecinta radio dan TV Silaturahim? Selamat datang kembali di acara Perempuan dan Dunia. Insya Allah saya Nur Fitri Taher, kameramen Robi, Cindy dan juga Sandi akan menemani ikhwan dan akhwat dalam waktu 1,5 jam mendatang. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita telah ditemani oleh narasumber kita, Profesor Dr. Amani Lubis. Kita sambut dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali kita nggak bertemu ya Bu ya. Oh, iya. Tidak sabar menunggu pencerahan dari Ibu nih. Yang kali ini ikhwan dan akhwat, insya Allah kita akan membahas mengenai jihadnya wanita. Ikhwan dan akhwat, tetap bersama kami akan membahas banyak sekali hal yang ada hubungannya dengan jihad dan perempuan. Baik, Ibu, kalau di Al-Quran sendiri banyak sekali penjelasan yang menjelaskan mengenai jihad. Tapi selain kata jihad itu, ada juga kata al-qital, yaitu penjabaran lebih detail dari jihad, yaitu kata perang. Berarti kita bisa sepakati bahwa jihad itu adalah suatu pekerjaan yang lebih luas daripada perang sendiri ya Bu. Tapi di mata Allah, lini jihad mana yang menempatkan posisi paling tinggi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita membahas hari ini kepada para pemirsa televisi Rasil dan juga radio Rasil bahwa tema kali ini penting tentang jihad bagi perempuan dan juga bagaimana Allah bisa menerima perbuatan baik seseorang, terlepas apakah itu laki-laki atau perempuan, tetapi semua amalan baik, berguna, bermanfaat, serta positif dari laki-laki atau perempuan, insya Allah ada ganjarannya dari Allah dan juga surga menjadi tujuannya di akhirat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi dikaitkan jihad dengan qital. Kalau kita lihat definisinya, memang jihad itu ada jihad nafs, ada jihad mal, ada jihad ilm, ada jihad waktu ya. Jadi jihad itu macam-macam. Kita bisa berjihad dengan jiwa kita. Artinya itu jihad qitali, kita bagi yang berjuang di medan perang, tujuannya adalah karena Allah Ta'ala, maka dia akan melaksanakan jihad fisabilillah, dan itu jihad qitali dalam kondisi perang. Kalau memang umat Islam terancam dan sudah dipersiapkan untuk melawan musuh, maka umat Islam diharuskan berjihad qitali itu. Nah, kalau jihad dengan tadi mal, jihad dengan harta, maka kita bersusah payah di dunia untuk menjadi kaya misalnya, untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal tentu, tetapi tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi ini, untuk membantu yang memerlukan, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan serta kejahilan atau kemaksiatan. Semua dana yang diperuntukkan untuk hal-hal kebaikan seperti ini, maka itu adalah juga jihad fisabilillah. Jihad waktu misalnya, bagi orang yang tidak sempat atau tidak bisa berjihad, menyumbangkan uang atau dana, lalu pikiran, dia tidak bisa menyumbangkan itu semua, tetapi dia punya waktu untuk membantu orang lain dan lainnya, itu juga termasuk jihad. Jihad artinya dari kata juhd, suatu perbuatan yang sengaja diupayakan untuk tujuan tertentu, tentu tujuannya yang baik. Dan kalau jihad jihad ilmi atau jihadul ilm, itu juga berjuang untuk menuntut dan menyebarluaskan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu juga berjihad, menyebarluaskan ilmu juga berjihad. Maka kita semua ini dalam rangka membangun bumi, memakmurkan masyarakat, bangsa, juga membangun tanah air adalah jihad.
dan itu termasuk yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, inilah yang dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut, seseorang yang melakukan perbuatan baik, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan mereka ini adalah orang yang beriman, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kita akan berikan dia kehidupan yang baik. Nah, walanajziyannahum, dan kita akan berikan juga jaza atau ganjaran yang baik yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, itu inti dari jihad. Mungkin menarik sekali yang Ibu katakan mengenai ayat yang menjanjikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang melakukan jihad. Pada kenyataannya banyak sekali muslim dan muslimah yang agak ngeri untuk ditawarkan misalnya melakukan jihad apapun, karena mungkin yang mereka bayangkan bukan kehidupan yang baik. Jadi apa yang dimaksud Al-Quran dengan kehidupan yang baik itu, Bu? Ya, kehidupan yang baik, al-hayah at-thayyibah, adalah yang dilaksanakan dalam prosesnya, detik-detiknya itu fisabilillah. Mungkin ini juga masih ungkapan yang umum, apa itu juga fisabilillah. Nah, kita dari sini kita harus banyak membaca, mengkaji, mendengarkan dari orang-orang saleh, dari guru-guru kita, dari para da'i, semua bisa mengantarkan kita pada pengertian apa itu fisabilillah dan apa itu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah adalah suatu kehidupan yang tidak dilaksanakan maksiat di dalamnya, atau melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya makanan harus yang halal, mata pencaharian juga yang halal, kemudian uang yang masuk juga atas upaya sendiri, tidak terlalu berlebihan kalaupun ada hadiah ataupun kalaupun ada rezeki yang lebih besar lagi, itu merupakan upayanya sendiri, dari pikirannya, dari tenaganya, serta dari keuntungan yang dia peroleh, misalnya dari jual beli, transaksi dan lainnya, tapi tidak terlalu berlebih. Karena kalau berlebih dengan janji-janji terlalu muluk, nanti itu bisa jatuh pada hal yang riba, yang bisa menzalimi yang lain. Keuntungan diperoleh sendiri tetapi nanti kezaliman kepada pihak lain. Nah, hayat thayyibah adalah hayah yang damai, yang sejuk, yang menjaga hubungan keluarga. Hayah thayyibah, kalau hayah ini artinya kehidupan. Kehidupan kita bukan hanya di masyarakat atau tadi di medan perang ya, kalaupun jihad ataupun mau memakmurkan bumi berarti kita harus bekerja terus di luar rumah, tetapi di rumah. Hayah thayyibah adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan juga penuh rahmah, kemudian menjaga generasi muda dari kehancuran atau dari tindak anarkis, keburukan, itu semuanya hayat thayyibah. Coba kita bayangkan ya, kalau kehidupan seperti di pegunungan misalnya, kita bayangkan suasana hijau, sawah, ladang, kehidupan sangat damai. Saya senang sekali melihat alam yang demikian, sangat damai. Tinggal di sana hidup suatu keluarga yang juga yang menjalankan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya, artinya rukun Islam dilaksanakan, rukun iman dilaksanakan, lalu suasana penghidupan, suasana alam yang sangat indah, inilah sudah merupakan surga dunia ini. Jadi hayah thayyibah juga seperti hayah yang mirip seperti di surga, ada kedamaian jiwa, kedamaian beserta dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, dengan masyarakat, kemudian bisa membangun juga kedamaian di taraf yang lebih luas lagi dalam bernegara. Inilah upaya-upaya kita. Sepertinya nggak boleh lagi orang takut dengan kata jihad, karena itu semua hal positif bisa dilakukan. Dan negara ini, negara Republik Indonesia, sangat membutuhkan setiap upaya sekecil apapun, ide positif sekecil apapun sangat diperlukan. Maka jangan takut dan jangan patah semangat dengan ini itu. Tadi katanya juga ada yang
melemahkan ya, melihat suasana keburukan yang sudah banyak di masyarakat, akhirnya kita juga malas mau mengubahnya. Misalnya, kalau saya sangat prihatin ya generasi muda ini, saya juga tidak masuk akal saya itu, kenapa anak-anak kok mencoret-coret di tembok-tembok ya, di fasilitas umum, apakah jembatan ataupun tembok-tembok perumahan. Ini kan sangat disayangkan, tidak positif, tapi kita harus ada upaya positif, melarang coret-coretan seperti itu, kemudian juga dihimbau agar anak-anak ini, generasi muda, punya kegiatan yang positif. Jadi hayah thayyibah adalah segala hal yang positif dan meninggalkan yang negatif. Baik. Lalu bagi perempuan, Bu, bagi kita-kita, adakah tempat bagi kita untuk dapat mengisi seluruh lini jihad yang disediakan oleh Allah? Ya, subhanallah. Allah sebenarnya tidak membedakan. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan perempuan boleh di medan jihad ini dan tidak boleh di medan jihad yang lainnya. Semuanya alhamdulillah sudah dijalani oleh perempuan. Tentu kita, rujukan kita, sumber utama kita dari Al-Quranul Karim. Maka di dalam Al-Quran sudah contoh banyak perempuan-perempuan yang memang menjadi teladan, contoh bagi kita. Pertama dalam misalnya berpolitik, ada Ratu Saba, ada yang mengepalai kerajaan Saba, Ratu Balqis. Kemudian ada contoh orang mukminah yang berjihad membela akidahnya, istri Fir'aun misalnya. Ada yang membela kehormatannya dan juga membela mendidik anak dengan baik seperti Siti Maryam dengan kemukjizatan yang diberikan kepada putranya Isa alaihissalam. Kemudian tentu di dalam Al-Quran banyak contoh lainnya. Dari masa juga teladan kita adalah para sahabiat, perempuan-perempuan yang hidup di masa Rasulullah SAW. Banyak isyarat di dalamnya, di dalam Al-Quran yang menandakan bahwa kita mencontoh mereka. Himbauan kepada ahlul bait agar misalnya perempuan-perempuan waqarna fi buyutikunna, itu adalah imbauan kepada ahlul bait atau kepada istri Rasul khususnya, agar tidak terlalu banyak di luar rumah. Dalam hal ini itu mungkin tidak terlalu perlu, tetapi diminta tinggal di rumah sebagai istri Rasul dan harus menjaga kehormatannya serta menjaga agar tidak salah perkataannya. Kalau dia ngobrol sana sini kemungkinan ada salah yang disampaikan. Nah, supaya tidak salah difahami oleh masyarakat, sedangkan Rasulullah sedang membangun peradaban. Maka keutamaan peradaban ini adalah Islami yang baru dibangun oleh Rasulullah. Beliau yang lebih utama menyampaikannya, dan yang perempuan membina juga peradaban bagi perempuan, tetapi di ranahnya juga sendiri. Dari sini kita pahami bahwa perempuan sebenarnya tidak dibatasi ruang. Misalnya juga kalaupun tadi sudah dianjurkan para istri Rasul tinggal di rumah, tetapi contoh dari sunnah dan dari juga asar para sahabat, contoh-contoh dari sejarah Islam, para istri Rasul juga mengajarkan, baik kepada sahabiat perempuan maupun kepada sahabat. Ketika menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, juga didengar oleh para sahabat yang laki-laki. Kemudian kalaupun mengajarkan fikih keluarga bagi misalnya Aisyah radhiyallahu anha, maka dia juga didengar oleh laki-laki dan perempuan. Tapi ada tata caranya, nanti ada min wara'i hijab, itu khusus juga kepada istri Rasulullah SAW, bahwa penjelasan tentang agama lalu disampaikan oleh Rasul di balik tabir. Itu juga untuk menghilangkan atau menafikan apakah nanti ada fitnah ataupun ada hal yang tidak pantas terhadap istri Rasulullah. Dari sini, kalau dari sunnah Rasulullah SAW, dari kehidupannya selama kenabian 40 tahun, ini maksud saya kenabian selama 23 tahun, maka ini sangat banyak sekali.
Ya, beliau memberikan banyak semangat dan bahkan wewenang kepada perempuan sangat besar, baik itu di medan perang ataupun di kemasyarakatan. Ada istri Rasulullah Siti Khadijah saja sudah menangani, beliau itu seperti menteri keuangan, seperti menteri sosial, menteri apa lagi ya? Mensesnek kali ya Bu. Mensesnek juga, walaupun ada dibantu oleh pihak yang laki-laki atau sahabat sekretaris Rasulullah, tetapi beliau sendiri saja sudah menjalankan fungsi yang banyak dan itu tidak dipungkiri perannya. Lalu ketika kita berjihad, dapatkah kita memilih jalan jihad mana yang akan kita jalani sesuai keinginan kita, ataukah memang ada yang harus kita sudah sempurnakan dulu baru kita bisa melangkah ke jihad yang lain? Baik ya. Nah, ruang gerak kita sebagai perempuan di mana? Ya, pertama kalau kita masih muda-muda, tentu sebagai anak perempuan, zamannya sekarang sudah zaman pendidikan, maka kita harus mengikuti jenjang-jenjang pendidikan. Walaupun ada yang mengatakan, oh tidak perlulah ijazah, yang penting dididik keluarga akhlak karimah, itu sudah cukup. Masih banyak anak-anak kita perempuan yang anak-anak perempuan ya di desa yang cukup sampai ibtidaiyah atau sampai SD, lalu tidak perlu melanjutkan ke taraf berikutnya. Kalau kita lihat data atau statistik dari BPS masih sangat memprihatinkan bahwa masih banyak yang tidak sekolah lanjut setelah SD. Ini sangat menyedihkan. Di samping rasio buta huruf masih ada sedikit ya, tidak terlalu banyak dibanding negara lain, tetapi saya ingin menegaskan pada sekolah lanjut. Sekolah yang wajib belajar setelah 9 tahun pun itu juga masih perempuan kalah jumlahnya dari laki-laki. Nah di sini tentu bagaimana kita meminta kualitas muslimah kalau misalnya pendidikannya terbatas. Nah, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas penduduk Republik Indonesia kalau juga pendidikannya masih belum termotivasi atau belum terdorong dengan maksimal. Oleh karena itu, di sini datang peran ilmu. Jadi kita kalau mau berjihad harus punya ilmu. Misalnya, seorang ibu punya keahlian dari keluarganya, home industry, menjahit atau memasak. Kan dia ilmunya menjahit dan memasak. Maka disitulah ruang jihadnya. Setelah selesai urusan dari pagi, sarapan keluarga, kemudian dia memasak untuk dijual. Nah di situ jihadnya. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari bakat atau dari kemampuannya, dari perhatiannya dia yang bisa dikembangkan. Jadi jihad dianya, ibu ini adalah memasak dan misalnya menjahit, kemudian harta atau perolehan dana yang didapati itu diinfakkan juga di dalam keluarga, dan ini merupakan jihad terbesar bagi perempuan bahwa dia berkontribusi secara ekonomi kepada rumah tangga. Ya, dan kalau dilihat dari fikih keluarga, uang dari perempuan ini merupakan sedekahnya. Karena wajib nafkah kan dari suami, tetapi perempuan bersedekah dengan keuangannya, dengan tenaganya juga kepada keluarganya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ibu rumah tangga yang produktif itu pahalanya sangat besar dan dia itu sudah melaksanakan jihad. Cuma memang kalah reputasi dengan jihadnya laki-laki yang harus keluar rumah, kemudian apalagi yang berperang. Sekarang kita perangnya sudah tidak lagi angkat senjata. Perannya sekarang gampang, perempuan juga bisa tinggal tekan tombol. Kalau tekan tombol langsung meledak di sana itu kan mudah ya. Sekarang perangnya sudah lain. Oleh karena itu kita juga kalangan agama ataupun juga ulama harus mendefinisikan jihad juga dengan cara yang kontemporer. Dia jihad bukan lagi jihad fisabilillah, jihad qitali pun juga bukan hanya dengan angkat senjata atau berada di medan perang. Dia juga bisa dari jarak jauh, bisa mematikan misalnya seperti itu. Oleh karena itu harus diberi pandangan, kalaupun jihad qitali dengan cara canggih dengan tekan tombol, itu juga harus dengan alasan yang legitimate dalam fikih qital Indonesia, fikih qital Islam.
Ya, jadi kita bisa menjaga keutuhan Republik Indonesia ini dengan berbagai cara, dengan mengupayakan hal-hal yang positif tadi. Lalu kalau di bidang agama, bagaimana kita bisa mengembangkan jihad? Tentu kewajiban kita adalah memahami seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya ajaran agama kita, agama Islam. Semua orang Islam, setiap muslim dan muslimah, muda atau tua, harus memahami ajaran agamanya. Dan ini diperolehnya secara bertahap. Namun harus ada kemauan. Kadang ada orang yang tidak mau. Jadi dia merasa, oh sudah sholat, sudah puasa, tidak ingin mengembangkan. Padahal dalam ilmu akidah dikatakan bahwa iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah dengan kesibukan sehari-hari. Kalau tadinya kita sholat 5 waktu, ditambah nawafilnya ya dengan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, lalu ada doa atau zikir pendek setelah sholat. Dengan kesibukan, dengan makin dewasanya anak misalnya, dengan kesibukan akhirnya cuma sholat saja 5 waktu, kan ini berkurang. Ruang untuk menambah pahalanya berkurang. Sedangkan ancaman atau godaan duniawi sangat banyak, ditambah dengan tayangan atau tontonan yang memang tidak positif, yang tapi sangat mendorong untuk ingin tahu. Nah, ingin tahu sekali betul itu apa sih sebenarnya program dan lain-lainnya yang ada di internet. Nah, jadi bekal seorang diri mujahid hidup di dunia ini, sebenarnya kalau Allah mengatakan kita ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, mensucikan Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita adalah sebenarnya abid dan abidah, seorang yang melakukan beribadat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, bersembah diri kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kita hidup di dunia ini di samping mujahid dan mujahidah, tapi kita utamanya adalah abid dan abidah. Nah, kalau kita membaca wawasan buku-buku keagamaan lebih mendalam, maka ruang kerja kita di dunia ini sebenarnya ibadah. Ya, jadi jihad sama ibadah itu kuat sekali. Kalau tadi jihad selalu dikaitkan dengan perang qitali atau juga mencari uang, misalnya memperbanyak harta, itu adalah juga jihad. Tetapi sebenarnya berjihad untuk menambah kualitas ibadah kita itu juga penting sekali, karena tujuan kita adalah beribadat kepada Allah. Dan subhanallah, Allah sudah menjanjikan juga bahwa semua alam ini, baik itu lingkungan hidup, alam semesta, akan tunduk kepada manusia. Penciptaan alam semesta tunduk kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, diberi akal untuk menundukkan alam ini, dan dia mampu asal mau memikirkannya. Oleh karena itu peran pendidikan penting, dan juga tadi bahwa kita harus menambah wawasan agama yang luas supaya kita mengenal ruang-ruang gerak kita di mana yang positif bisa dilakukan. Kemudian kita harus mengubah diri, ya, berubah. Kita harus berubah. Zaman sudah berubah. Oleh karena itu buku-buku fikih, buku akidah, buku sejarah juga harus berubah. Bukan mengubah fakta, tetapi bukan mengubah yang prinsip dalam ajaran Islam, bukan, tetapi berubah penafsirannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, sekarang kita sudah ada cyber war, ada media sosial yang bisa dimanfaatkan secara positif atau negatif. Nah, kita harus berubah. Ya, oleh karena itu Allah juga mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia harus berubah. Dia yang berubah dalam dirinya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah akan mengubah suatu peradaban, kualitas suatu bangsa, suatu masyarakat, kecuali dalam diri mereka sendiri itu yang harus berubah.
Jadi perubahan dalam diri kita, dalam mindset kita, dalam paradigma kita, itulah yang akan menjadikan dunia kita lebih baik. Baik, subhanallah. Ikhwan dan akhwat, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Masih di Perempuan dan Dunia, Ikhwan dan Akhwat. Kali ini kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Amani Lubis mengenai jihadnya perempuan. Ibu, sepertinya perempuan saat ini mengalami dilema ketika akan berjihad di banyak lini, walaupun itu bukan dalam berperang ya Bu ya, karena mungkin masyarakat kita saat ini tidak seguyup masyarakat zaman dulu gitu kan. Kalau masyarakat zaman dulu walaupun orang tidak tampil, termotivasi oleh hadis Rasul yang mengatakan bahwa orang yang melancarkan, orang yang pergi berjihad akan mendapatkan pahala yang sama gitu. Jadi apa yang harus dilakukan perempuan saat ini Bu agar bisa berjihad tanpa menelantarkan keluarganya misalnya? Baik sekali. Jadi memang kita harus introspeksi ya kepada diri kita dan kepada masyarakat kita, bagaimana sebenarnya kita harus mengembangkan konsep jihad ini, karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jihad itu merupakan unsur penting dalam pembangunan. Sebenarnya ya, kita harus alihkan bahasanya seperti itu. Jihad adalah unsur penting dalam pembangunan. Pembangunan suatu bangsa itu harus dilandasi dengan satu prinsip yang kuat, bahwa yang kita tuju adalah fisabilillah. Fisabilillah artinya kita membangun dunia ini, negara ini dengan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti kita mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah utama sekali. Kemudian baru ada penegakan hukum, harus sejak awal dari baiat. Kita ingat kalau dalam sejarah Islam, pembaiatan artinya pengikraran dari masyarakat pengikut Muhammad, cikal bakal pengikut Muhammad saat dahulu. Mereka membaiat Rasulullah untuk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka membaiat. Membaiat artinya berjanji setia. Nah, berjanji setia ini harus diikuti dengan niat yang baik untuk melaksanakannya, kemudian upaya yang kuat. Waktu itu, waktu pembaiatan ada 6 hal yang disampaikan dalam janji. Jadi Rasulullah ketika mengajak beberapa orang Madinah yang mengundangnya datang ke Madinah ya, ke Yathrib dahulu nama kotanya, maka Rasulullah mengatakan 6 hal, bahwa patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, tidak mencuri, tidak berzina, dan terakhir tidak berbohong. Jadi itu prinsip yang diminta, sederhana sekali. Tetapi pada baiat yang kedua ada lebih, jadi 7 hal ya diminta, dan itu ada di surat An-Nisa, bahwa membaiat itu ada unsur lagi, satu lagi, tidak mencuri tadi sudah ya. Ada satu lagi, yaitu harus dicari nanti. Nah, dalam pembaiatan atau baiatun nisa waktu itu di baiatul aqabah yang kedua sudah lebih komprehensif, mematuhi Rasulullah, mematuhi nabinya, kemudian dilarang mencuri, berzina, berbohong, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah sebab dari pendirian negara Islam. Maka kita diminta untuk bersatu. Tadi sekarang umat Islam tidak guyup katanya, tidak bersatu, tidak satu langkah, tidak satu visi begitu. Nah, sebenarnya itu adalah penyatuan langkah ini merupakan perintah
perintah Rasulullah dan sudah dicontohkan ketika di Madinah pertama beliau hijrah. Setelah hijrah, maka kaum kaum muhajirin dan ansar itu disatukan. Bahkan rumah mereka dibagi dua, lahan mereka dibagi dua untuk sama-sama bisa hidup. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Tadi katanya ada jiwa jihad melemah karena kita tidak punya jiwa bersatu tadi. Nah, sekarang ini budaya sudah budaya modern, paradigma juga pemikiran yang modern, sifatnya individualistik. Jadi kalau kita mau kembali ke semangat jihad, ke semangat yang lebih membangun secara menyeluruh, maka kita menghilangkan sifat individualistik. Kemudian hal yang menjatuhkan kita juga pada terpilah-pilahnya dan tidak kepedulian kita, ada budaya materialistik. Itu sudah menyatu. Jadi awalnya adalah individualistik. Ini penyakit sosial juga ya, penyakit juga dari segi pemikiran yang dianut. Individualistik itu kesalahan pertama, bahwa hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah materialistik, bahwa ingin kaya sendiri dan tidak peduli kepada yang lain. Setelah itu ada sekularisme. Sekularisme adalah meninggalkan hal-hal yang berlandaskan agama, lalu memanfaatkan atau menggunakan hal-hal yang sangat terkait dengan dunia. Jadi misalnya pengembangan ilmu pengetahuan, kedokteran atau pertanian atau teknik, itu hanya dikembangkan ya untuk pengembangan pertanian, tetapi tidak dilihat dari unsur agama atau unsur jangka panjangnya. Sebenarnya hikmahnya apa kita bercocok tanam selain menyediakan makanan, pangan untuk rakyat, lalu apalagi fungsi tanah ini sebenarnya apa? Fungsi alam sebenarnya secara luas sebenarnya apa? Ya, tentu harus dijaga, tidak boleh dirusak. Jadi segala upaya harus dipikirkan supaya tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam. Nah, dari sini kita jihad ternyata luas sekali. Bukan hanya jihad qital dan kalau ada perang baru kita memikirkan kita sedang berjihad. Tentu kalau ada perang, ada bahaya mengancam. Ada tank-tank sudah di depan kita misalnya, ada kapal-kapal laut, tanker, kapal-kapal besar, induk sudah ada di depan kita, lalu kita diam saja, salah. Itu salah. Tentu kita harus persiapkan juga, jangan sampai ada ancaman seperti itu. Nah, di sini ada juga orang-orang yang memikirkan jihad qital untuk melawan ancaman peperangan seperti ini, seperti apa. Nah, kalau perangnya asimetris, bagaimana? Perang asimetris itu adalah perang yang tidak seimbang. Negara punya senjata, punya militer, lalu berhadapan dengan masyarakat misalnya perempuan atau laki-laki yang punya pandangan tertentu, apakah itu radikal atau ekstrim, tapi terus dihadapi dengan senjata, dibunuh artinya. Nah, ini juga namanya tidak seimbang. Kalau yang seimbang adalah senjata lawan senjata, ancaman senjata lalu dibalas senjata, ini seimbang. Tetapi perang sekarang ternyata tidak begitu lagi. Ini tadi paradigma dunia yang sudah berubah. Perang ternyata bukan antar senjata, tetapi justru antara yang punya senjata dengan masyarakat. Masyarakat punya apa? Punya pikiran yang bisa dianggap melenceng atau yang tidak sefaham, ideologinya tidak sefaham. Nah, paradigma yang baru sekarang adalah bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang yang radikal dan ekstrim, tidak harus dihadapi dengan senjata, tetapi harus ada upaya penyadaran, upaya antisipasi, ada juga deteksi dini, ya istilah-istilah sekarang itu, bahwa kita harus mempelajari situasi yang ada dan kita cari solusinya. Solusinya apa? Kalau orang tidak bisa dia marah sendiri dengan sendirinya tanpa ada alasan, perlu harus ada, mungkin butuh secara ekonomi,
mungkin aspirasinya tidak tersalurkan. Nah, inilah saluran opini harus dibuka, kemudian saluran juga ekonomi atau pemberdayaan ekonomi juga harus dilakukan. Nah, dengan demikian upaya kita terpadu. Dari upaya ini bermasyarakat dan bernegara, kita menghilangkan individualistik tadi. Kemudian kita mengembangkan materi, tapi jangan kapitalisme. Kapitalisme yang tadi yang kaya memakan yang miskin, atau yang miskin tetap miskin, yang kaya lebih kaya lagi. Di sini tidak ada pemerataan atau tidak ada pemikiran untuk saling membantu, di sini juga salah. Nah, oleh karena itu kembali tadi yang ketiga hal tadi ada sekularisme. Sekularisme mengembangkan dunia dari perspektif duniawi. Kita harus mengembangkan dunia dengan perspektif duniawi dan ukhrawi. Ya, oleh karena itu agama perannya penting. Dan ini sudah diakui oleh dunia barat, dunia timur yang bukan muslim, semua mengakui bahwa spiritualitas itu akan mendukung pembangunan. Pembangunan fisik didukung oleh pembangunan spiritual. Saling melengkapi. Oleh karena itu kita alhamdulillah di Indonesia upaya untuk menjaga spiritualisme ini sangat tinggi. Karena kita memang orangnya agamis. Ya, kalau diteliti secara sosiologis, antropologis, orang Melayu Nusantara ini adalah orangnya agamis. Selalu membawa-bawa unsur agama dalam kebijakannya. Sudah tabiatnya. Maka itu beda sekali dengan Barat. Kalau Barat sudah sekularisme yang total, pemilahan antara agama dan negara. Tidak ada pemikiran bagaimana agama itu masuk dalam urusan bernegara. Kalau Indonesia alhamdulillah tidak, karena dalam struktur negara kita juga sudah pasti ada Kementerian Agama yang akan menjaga keberagamaan seluruh bangsa Indonesia apapun agamanya. Kemudian ada budaya lokal, kearifan lokal yang selalu menjaga ini, karena spiritualitas kita sangat mendalam. Lalu menurut Ibu sendiri dari Indonesia, kalau kata Ibu mungkin sekularismenya tidak mengkhawatirkan, tapi bagaimana dengan individualistik dan materialistik yang ada di Indonesia? Apakah mulai harus dibenahi atau masih dalam keadaan baik-baik saja, Bu? Oh ya, tentu harus dibenahi. Individualistik kita adalah masih yang masih harus ditingkatkan. Sebenarnya Indonesia juga dari segi kebersamaan, gotong royong, saling membantu itu juga masih kuat ya, masih tinggi. Saya selalu mencontohkan kalau di luar negeri itu Indonesia khusus bagi perempuan, contoh yang paling hebat adalah perempuan Indonesia. Karena perempuan Indonesia selalu berorganisasi. Tadi katanya tidak guyup, tapi sebenarnya dia dalam lingkungannya dia berorganisasi. Struktur negara Indonesia juga menjadikan kesatuan terkecil dari masyarakat, 40 rumah, sudah 1 RT, ya, itu sebenarnya diajak untuk bersatu, untuk saling mengenal, untuk saling bantu-membantu. Jadi struktur negara dari kesatuan yang paling kecil, satuan administratif yang paling kecil, RT, kemudian RW, itu sudah mengajarkan kita untuk bersatu, untuk saling menjaga satu sama satu lainnya, dan juga untuk mempererat hubungan. Nah, di situ lingkungannya bisa ada muslim, bisa ada non-muslim, sama-sama kita bertetangga harus menjaga persatuan. Nah, di samping itu dari segi keagamaan, umat Islam juga selalu, baik laki-laki atau perempuan, selalu punya ormas induk yang dia berafiliasi kepadanya. Ya, kita banyak sekali organisasi massa keislaman, dan ini tidak ada di negara manapun, saya yakin. Tidak ada di negara manapun yang masyarakatnya sebelum ada negara Republik Indonesia sudah bermasyarakat. Dan itu lestari sampai sekarang, bahkan kuat menjadi mitra dari negara. Ini tidak ada di negara manapun. Di negara manapun pasti yang namanya LSM atau ormas itu menjadi ancaman dan ditakuti. Boleh ditutup atau boleh dihapus, boleh dilarang. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillah tidak. Selama dia membangun sejalan dan bisa
melaksanakan tujuan dari negara Republik Indonesia bersama-sama sebagai mitra, ya, maka kita itu menjadi unsur pembangun. Jadi kalaupun ada individualistik, itu dari kelompok kecil aja atau perorangan yang tidak memikirkan yang lain. Tetapi secara struktur masyarakat dan struktur negara kita sudah dikuatkan dengan persatuan atau perkumpulan, rukun dan lain-lainnya, itu udah ada. Ini positifnya ya. Nah, tinggal materialistik. Nah, materialistik inilah yang akhirnya juga harus disadarkan terus bahwa kita harus berzakat. Ya, tingkat pembayaran zakat, penunaian zakat kita di Indonesia lemah, apalagi wakaf. Ya, dalam forum ini kita harus menegaskan lagi bahwa laki-laki dan perempuan dalam rukun Islam itu sudah ada bayar zakat. Maka kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan, muslim muslimah harus menunaikan zakat. Bagaimana dia tidak menunaikan zakat padahal perintah rukun Islam, ya, yang keempat ya sebelum haji adalah zakat, maka harus dilaksanakan. Pemerintah Republik Indonesia juga sudah berupaya baik, banyak ada aturan tentang zakat, namun belum pelaksanaannya difahami betul atau dilaksanakan oleh yang berwenang dengan baik. Nah, inilah tugas kita semua, tugas Radio Rasil, tugas televisi Rasil, tugas kita semua masyarakat untuk mengembangkan zakat. Zakat inilah yang nanti akan menghilangkan penyakit tadi, individualistik, materialistik, sekularistik atau sekularisme, itu juga akan hilang dengan zakat. Zakat berarti kita peduli kepada orang yang membutuhkan, orang yang lebih lemah, orang yang tidak mampu, orang yang berkebutuhan khusus. Ya, itulah saluran-saluran untuk zakat. Kalau ini semuanya sudah diatasi, tentu ada masalah lain. Kita zakat bisa digunakan secara produktif. Kalau kebutuhan sekolah sudah ada, maka kebutuhan masyarakat untuk lebih berkualitas adalah lebih berdaya secara ekonomi. Maka zakat juga setelah asnaf yang lain itu sudah diberikan, maka boleh kepada orang yang membutuhkan modal untuk usaha. Wakaf juga demikian, ide wakaf juga sudah berkembang. Ternyata wakaf dahulu dalam konsep Indonesia hanya untuk makam, untuk madrasah, untuk masjid. Tidak cukup itu wakaf. Keluarga saya dari nenek saya misalnya sudah mengajarkan saya berwakaf dulu, itu wakaf buku. Jadi buku kita bekas ujian, setelah sekolah dan naik kelas, buku yang lalu kita wakafkan, kita ikat begitu, serahkan kepada perpustakaan atau kepada orang yang membutuhkan, silahkan baca. Nah, jadi wakaf buku, wakaf pakaian yang layak pakai, wakaf uang. Jadi wakaf juga sudah berkembang. Wakaf itu intinya adalah barang atau kebutuhan yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak yang diharapkan untuk berlanjut. Kalau tadi wakaf tunai atau wakaf tanah, maka wakafnya itu harus dikelola baik supaya menghasilkan. Wakaf misalnya lahan pertanian menghasilkan, jangan nanti jadinya wakaf tidak diurus baik, kemudian tidak menghasilkan, akhirnya mau dibatalkan wakafnya lalu mau dijual. Nah, ini tidak boleh begitu. Jadi walaupun dia wakaf buku, niat kita adalah abadi, karena wakaf adalah harus ada wakaf. Kalau buku berarti sampai masa buku itu dimanfaatkan dan dia rusak misalnya. Nah, konsep-konsep seperti ini yang menumbuhkan jiwa kebersamaan dari kita dan bisa saling membangun. Dahulu di masa Umar ibn Abdul Aziz, di masa dinasti Bani Umayyah, ya, di masanya zakat sudah tidak bisa disalurkan. Orang tidak mau menerima dana zakat, katanya ini seperti charity begitu ya, seperti menolong orang yang tidak bisa berupaya. Mereka punya marwah atau muruwah, punya harga diri tinggi, mereka tidak mau menerima harta yang pemberian pemerintah sekian katanya.
tidak mau. Dia bilang, oh saya punya kesehatan, punya ilmu, saya akan berjihad tadi ya, ingin berupaya untuk mencari penghidupan saya sendiri, tidak mau menengadah tangan di bawah untuk diberi oleh pemerintah. Di masa Bani Umayyah sudah terjadi seperti itu. Orang tidak mau terima zakat. Ya, bukan berarti zakat terus runtuh kewajibannya ya. Orang yang memenuhi nisab zakat, dia tetap membayar zakat. Tapi masyarakat sudah tidak membutuhkan atau mereka punya harga diri tinggi, tidak mau menerima pemberian. Nah, dari situ nanti tentu suatu kondisi itu tidak langgeng, tidak akan begitu terus kondisinya. Pasti ada bencana alam, maka penyaluran zakat juga bisa ke bencana alam. Ada wabah penyakit, zaman dulu kan begitu ya, terkenal itu, walaupun nanti mereka secara ekonomi tidak perlu, tapi ternyata alam punya jalan lain. Dia kasih wabah penyakit, ada hama tanaman atau hama ya di pertanian, ada bencana alam, gempa bumi, banjir dan lain-lain, itu terjadi semua sehingga terjadi lagi adanya orang yang miskin dan sangat membutuhkan zakat lagi. Oleh karena itu selalu berulang siklus seperti ini. Inilah siklus yang alami, yang kalau kita pikir secara sehat, inilah ruang gerak jihad kita semuanya. Jadi kita jangan mengecilkan diri kita ya. Umat Islam Indonesia sudah kuat sekali dengan juga upaya-upaya yang ada di masyarakat. Tinggal kita mengapresiasi, lalu kita meningkatkan supaya lebih lagi, dan kita bisa lihat negara-negara Islam yang lebih maju, yang lebih makmur atau yang lebih berkeadaban Islami tinggi. Nah, kita bisa tiru, atau kita juga sudah punya modal sosial, modal intelektual yang cukup untuk memajukan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam. Inilah waktunya sekarang kita Indonesia bangkit, mengenal diri kita, menghargai diri kita sendiri, kemudian kita membangun peradaban Islam, insya Allah. Subhanallah, kita akan jeda sejenak Ibu. Ihwanan Akhwat, jangan beranjak dari kursi Anda. Kami akan segera kembali di Perempuan dan Dunia. Ihwanan Akhwat, sekarang kita telah berada di segmen terakhir dari acara Perempuan dan Dunia. Kita masih akan terus berbincang-bincang dengan Ibu kita Profesor Dr. Amani Lubis. Ibu, kalau begitu dari penjelasan Ibu yang telah Ibu sebutkan tadi, sebenarnya setiap Muslim itu bisa menjadi mujahid ya Bu ya. Tapi apakah itu menjadikan berjihad itu mudah di mata Allah? Oh ya, tentu susah ya, sulit sekali, karena yang dilawan adalah hawa nafsu diri sendiri. Berjihad itu, jihad akbar justru melawan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu manusia itu yang paling susah untuk dilawan, untuk direm. Sehingga jihad yang asghar itu adalah jihad qitali, jihad berperang, karena dia tahu taktik, dia tinggal mempelajari taktik perangnya, mengenal musuhnya, datang ke medan perang, berperang. Ataupun kalaupun sekarang zaman perang yang perang yang ada di sekarang modern ini tanpa senjata, tetapi kita juga bisa mempelajari strategi taktiknya. Nah, kalau dengan hawa nafsu itu susah. Kita susah mendalami diri sendiri karena selalu ada bisikan-bisikan yang iya dan yang tidak, yang boleh dan yang tidak ya. Oleh karena itu yang membuatnya kita punya pendirian kuat, punya iman yang kuat adalah dengan berbekal diri pada wawasan keagamaan juga yang kuat. Dari segi akidah, dari segi fikih, hukum Islam atau jurisprudensi Islam itu sangat penting, memberikan kita kekuatan pada diri kita, kemudian juga menambah wawasan. Ruang-ruang jihad kita buka. Dengan menambah wawasan agama, kita membuka ruang-ruang jihad.
tidak menjadikannya sempit hanya jihad qitali, tetapi jihad dengan harta, dengan waktu, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, di sini juga jihad menjadi sulit, tidak mudah. Oleh karena itu kita juga mengingat ayat Al-Quran yang mengatakan, yang mengaitkan jihad dengan amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi dirinya, masyarakat dan negara. Ayat Al-Quran berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Ini artinya bahwa seorang yang melakukan perbuatan baik, maka hasilnya, dampaknya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Linafsihi, akan falinafsihi, jadi kembali kepada dirinya. Keuntungan dan manfaatnya kepada dirinya, tentu kepada masyarakatnya. Dia menjadi cahaya, kalau dia sudah berbuat baik, dirinya jadi bercahaya, membuat pencerahan juga kepada lingkungannya. Tetapi kalau man asa'a, siapa yang merusak dari perbuatannya atau perbuatannya dilakukan dengan tidak baik, maka juga kembali kepada jiwanya akan menjadi buruk. Dia sifat-sifat buruk semua nanti ada di sana, ada dengki, ada iri, ada malas, ada tidak kreatif, tidak produktif. Itu asa'a alaiha fa'alaiha. Jadi kepada dirinya sendiri juga kembali perbuatan-perbuatan yang negatif tadi. Lalu Allah menyambung dalam penggal ayat selanjutnya, ayat itu fama rabbuka wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambanya. Oleh karena itu semua perbuatan kita kembali kepada kita sendiri ya. Kita akan menjadi cahaya kepada diri kita dan kepada masyarakat kalau kita berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, maka juga akan dampaknya juga kepada masyarakat dan juga kepada negara. Nah, dari sini kewajiban kita adalah mensucikan diri. Ulama-ulama dari segi tasawuf, dari segi ilmu-ilmu keagamaan ya, bagaimana jalan kita untuk mensucikan diri banyak sekali. Pertama, selain memperkuat ibadah, juga menghilangkan sifat tadi itu yang materialistik, yang sekuleristik, atau yang hedonistik, yang terlalu cinta kepada dunia. Kita mulai berzuhud. Zuhudnya ala modern. Kalau dulu Umar ibn al-Khattab karena dia zahid dan dia sangat tidak mau mengambil uang negara, tidak mau menguntungkan diri, sampai dia bajunya compang-camping. Ingat ya waktu beliau masuk ke Al-Quds, ke Yerusalem, bertemu dengan kepala pendeta di Yerusalem. Kepala pendeta ini tidak mengetahui yang mana yang namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nggak tahu, ternyata Umar sedang ngaso di bawah pohon korma, bajunya compang-camping. Itu dia katanya, panglima kita itu yang duduk di bawah pohon. Subhanallah, menggeleng-geleng kepala, terheran, kok panglimanya umat Islam seperti ini. Dan memang itu adanya. Beliau memang sifat zuhudnya itu sudah terlampaui dari hal-hal yang mengkhawatirkan, takut dia nanti tidak dianggap pemimpin karena pakaiannya tidak layak, atau takut dia dianggap jihadnya kurang memenuhi syarat, misalnya karena dia tidak menunggang kuda yang hebat, pakaian dengan atribut yang sangat hebat. Tidak, dia sudah lepas itu semuanya, karena yang dituju hanya Allah, hanya kebenaran, hanya hak, dan juga hanya akhirat. Nah, walaupun beliau panglima hebat, tapi itulah contoh ya dari sejarah Islam. Namun kita bisa terjemahkan kezuhudan, kearifan panglima-panglima kita terdahulu yang sekarang ini
kita sebenarnya juga panglima-panglima nih. Jangan anggap panglima itu semua di medan perang. Tadi kalau jihad bukan hanya jihad perang, maka kita juga panglima-panglima di kehidupan kita sendiri. Bahwa kita di masyarakat kita, saya sebagai profesi misalnya akademisi, Anda sebagai berjalan atau bekerja di bidang media ya, pelaku media, maka kita semua inilah panglima-panglima dan kita bertanggung jawab di bidang kita sendiri sehingga kita bisa menjalankan amanah. Oleh karena itu jihad tidak susah. Jihad adalah jiwa tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, kepada masyarakat, kepada negara. Baik, akan tetapi sekarang ini sepertinya stereotip terhadap kata jihad dan mujahid itu sedang terpuruk ya Ibu ya. Sebenarnya siapa yang salah? Apakah salah umat Islam sendiri atau memang orang yang tidak suka kepada Islam? Ya, jihad kalau bagi orang Arab sendiri ya, yang bahasa sehari-harinya sudah biasa menggunakan turunan kata jihad. Ada jahada, juhdun, jahid, mujahid, mujahidah, itu bahasa sehari-hari. Ya, kita bisa mengatakan kepada anak kita yang sedang belajar ujian, anti mujahidah wa anti mujtahidah gitu. Kamu ini rajin dan juga berjihad, artinya sedang berjuang untuk ujiannya ya. Ya. Nah, itu biasa saja. Tapi bagi orang non-Arab, nah ini yang memang jadi stereotip karena kenalnya jihad qitali. Lalu kalau kita teliti literatur barat, merekalah yang mengatakan pertama kelompok gerakan keagamaan yang agak militan dengan jihadis, kata jihadis. Nah, mereka itu. Kalau padahal dia gerakan keagamaan, bisa jadi pemurnian, bisa jadi yang hanya misalnya membela kebenaran agamanya, seperti mujahidin ya, kelompok mujahidin atau kelompok Taliban misalnya di Afghanistan. Taliban dari talib ilm, artinya orang penuntut ilmu yang ingin meluaskan wawasan agama, tapi langsung dicap mereka adalah jihadis. Ya, sehingga dicap tadi ya, jadi stereotip kata jihad itu jadi ada makna lain bahwa atau makna sudah dikecilkan, maknanya adalah orang yang suka berperang. Ya, kelompok itu adalah yang berperang, maka lawannya juga harus orang yang suka perang, harus dengan militer. Nah, inilah terjadi. Tapi itu suatu masa, mungkin di tahun 90-an. Di tahun 2000-an masih ada gerakan terorisme, gerakan radikalisme, tapi itu juga dengan alasan-alasan tertentu. Namun referensi barat juga masih menggunakan kata jihadi. Tapi di referensi Islam, orang muslim tidak menulisnya jihadi. Ya, walaupun itu berasal dari bahasa Arab, tapi tidak disebut misalnya jihadiyin, kata jihad ya, tidak. Tetapi tetap dia mujahid atau dia punya gerakan sosial keagamaan, dakwah yang memang lebih kuat, menguatkan akidah, lalu mereka solidar, punya solidaritas tinggi sesamanya. Jadi kita sekarang sudah di tahun 2016, kita akui saja sekarang kita sudah tidak takut dengan kata jihad. Karena jihad bukan artinya qital, bukan artinya perang. Karena sekarang ranah perang kita bukan hanya di medan perang. Ranah perang kita bisa ada di rumah, bisa ada di jalan, bisa ada di ruang kantor kita. Itu semuanya kalau kita anggap ranah perang, maka kita harus jadi mujahid terus-menerus. Di ruang kantor kita harus bisa mengembangkan budaya kerja yang sehat, yang sopan. Ada pengorganisasian, struktur organisasi yang baik, ada perencanaan yang baik, ada pelaksanaan program yang baik, ada monitoring, ya unsur-unsur manajemen yang baik. Itu ruang jihad kita di kantor. Kemudian kalau di kampus-kampus kita mengembangkan ilmu secara ikhlas, dengan juga mengembangkan wawasan luas
yang membangun peradaban, bukan yang mengecilkan diri kita, bukan yang mengecilkan umat Islam, tetapi peradaban yang lebih luas dan bertanggung jawab. Kita berikan kepada mahasiswa atau siswa tanggung jawab. Nah, saya tadi teringat kita obrolan tadi ya tentang pemimpin atau teladan-teladan di dalam sejarah Islam. Usianya umumnya muda-muda. Jadi kalau dahulu usia 16 itu usia yang sangat produktif dan bisa diteladani. 16. Banyak tokoh Islam yang usia 16 sudah berjaya menjadi penulis wahyu Rasulullah umur 16. Hasan bin Sabit. Kemudian menjadi penyair hebat juga, dia juga usia muda di bawah 20 tahun. Khalid bin Walid. Kemudian juga demikian Ali bin Abi Thalib juga dalam usia muda sekali, beliau juga sudah menjadi pemimpin, ketokohannya sudah kelihatan, kepemimpinannya kelihatan. Kemudian Usama bin Zaid yang mengepalai tentara pasukan ke Persia yang sudah diutus Rasulullah, namun Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Pasukan ini harus pergi ke Persia, dipimpin oleh panglimanya berusia 18 tahun, Usama bin Zaid. Jadi usia-usia muda begini sebenarnya usia yang sangat potensial. Ya, sekarang tinggal kita guru-gurunya ini mau memberikan semangat dan potensial yang ada, pengembangan potensial yang ada dalam diri anak atau tidak. Tapi kalau dianggap anak-anak terus, ya sampai usia sampai usia 20 pun masih dianggap anak-anak. Masih usia 25 pun masih anak-anak, masih muda. Kapan dewasanya kalau kita anggap dia anak-anak terus. Oleh karena itu dari semangat sejarah Islam ini kita pahami bahwa usia bukan hambatan. Usia muda bukan hambatan kita tidak bisa berjuang dan berjuang keras, tetapi banyak contoh di Indonesia juga anak-anak muda yang kreatif, anak SMA sudah bisa jadi inovator, jadi yang kreasinya tinggi, bikin cikal bakal robot, sudah jadi robot yang bisa bermanfaat, mobil yang bermanfaat, kemudian alat-alat gadget itu juga ternyata inovasi dari orang-orang Indonesia. Nah, kita sekarang belajar menghargai diri kita, bahwa kita juga kreativitas kita tidak tertinggal dari suku bangsa manapun, dan dengan keimanan kita Islam kita menjadi kuat juga mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan, kepada negara, tetapi kita tidak meninggalkan akar kita sebagai muslim yang kuat dengan landasan wawasan agama yang kuat, juga spiritualitas yang kuat, kemudian tentu itu dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu berawal dari pemberian apresiasi dan cara memandang anak-anak muda tadi yang tidak main-main ya Bu ya, menghormati pandangan mereka, dan juga ini kan bisa memperpanjang usia produktif ya Bu ya. Ya betul, berarti ini peran Kementerian Pemuda ini ya. Nah, luas sekali, artinya bahwa memang pemuda ini usia muda adalah usia yang sangat potensial, harus diarahkan atau kita bekerja sama, saling dukung di semua lini, semua pihak untuk mendukung. Kalaupun ada permasalahan maka harus dicari solusinya supaya bisa berkreatif, bisa berinovasi dengan lebih lagi. Dan intinya adalah bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan sangat diharapkan oleh bangsa Arab sebenarnya yang sekarang sedang mengalami gejolak atau belum bisa berkembang karena situasi politik, ekonomi, sosial yang ada sekarang. Harapan mereka adalah Indonesia. Bumi Nusantara inilah harapan bagi peradaban dunia. Disinilah dikembangkan Islam wasatiyah, Islam wasati, Islam moderat yang mempertimbangkan segala hal dalam pelaksanaannya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi kita ada di tengah-tengah. Jalan tengah inilah yang harus memiliki ciri-ciri yang kita sebenarnya sudah ada di unsur-unsur masyarakat Indonesia, sudah ada memiliki jiwa
ada keadilan, ada moderasi, artinya keseimbangan, kemudian ada pembangunan, membangun, dan semua nilai-nilai yang utama dalam bangsa Indonesia ini ada dan sudah membudaya sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang berkeadaban, berkemajuan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pertanyaan terakhir untuk perbincangan kita kali ini, Ibu. Kira-kira lini jihad mana yang sangat diperlukan Indonesia dari perempuan-perempuan kita, Bu, dan sekaligus pesan terakhir Ibu untuk para perempuan yang mendengarkan. Insya Allah, Masya Allah. Jadi ruang jihad perempuan Indonesia, saya harus katakan yang paling utama adalah di rumahnya. Itu benar. Jadi bukan hanya satu kalangan yang mengatakan tugas utama perempuan di rumah, lalu ada pihak yang lain mengatakan oh bukan, dia harus di rumah dan di masyarakat. Nah ini namanya debat, artinya perdebatan atau cuma mengatakan pendapat siapa yang benar sebenarnya. Ini tidak. Jadi kita harus kembali kalau jihad perempuan harus dari rumah. Artinya anak-anak perempuan kita didik perhatiannya kepada rumah, diajarkan kebersihan rumah tangga, kebersihan diri, kesucian diri, kemudian pemikiran yang positif, menghargai yang tua, menghargai sesama, menghargai yang tidak seagama, menghargai usaha orang lain, berterima kasih, memaafkan, mengungkapkan kasih sayang. Ini semua nilai-nilai diawali di rumah tangga. Kita kasih kepada anak perempuan, kepada anak laki-laki. Nilai-nilai ini insya Allah di masyarakat juga dia akan bisa berkembang. Ditambah lagi dengan di rumah tanggalah juga penangkal-penangkal bahaya. Tadi nilai-nilai positif harus dikembangkan. Tapi tata cara penangkal bahaya juga diajarkan di rumah. Misalnya kalau ada hal yang tidak layak dilakukan, bagaimana sikap kita? Mendengar perkataan yang tidak layak, bagaimana sikap kita? Ada orang yang mengajak berbuat buruk, mengajak misalnya narkoba, mengajak nonton film yang bukan-bukan, atau mengajak bergabung kepada kelompok yang memang diragukan. Hal-hal seperti ini juga di keluarga. Oleh karena itu seorang ibu, seorang ayah, dia sebenarnya juga harus membuka mata lebar-lebar untuk melihat apakah ada masalah di dalam rumah. Nah, kemudian setelah dari rumah, ya, ini sebenarnya perlu latihan dan kemahiran, kecerdasan dari suami dan istri melihat atau membangun keluarga yang demikian ini. Syaratnya ini tadi bisa menangkal segala bahaya, bisa juga membangun hal-hal yang positif. Berarti orang tuanya harus cerdas dan jenius, betul. Tetapi kita tidak tidak menuntut hal seperti itu dari ibu dan bapak, karena semua tidak sama ya. Kita punya masing-masing lingkungan yang kita bisa manfaatkan untuk dilakukan hal-hal yang positif dan meninggalkan yang negatif di rumah tangga. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar itu diawali di rumah tangga, baru kita di luar. Misalnya ya dari pengalaman saya pribadi, usia saya sampai mau magister saya belum sibuk di luar, belum mulai mengajar di luar rumah. Oleh karena itu sampai usia anak saya yang besar itu 6 tahun, bukan 6 tahun, ya 4 tahun ya, belum ada adiknya tapi baru anak pertama, itu saya memang masih full di rumah. Sehingga saya yakin betul bahwa saya mengetahui seluk-beluk rumah tangga ini, termasuk mengenal suami. Saya juga memperkenalkan diri saya kepada suami saya ini siapa sebenarnya. Apakah aman kalau dilepas keluar rumah atau tidak? Saya punya bekal apa? Saya punya potensi apa? Kalau aman ya silahkan. Akhirnya saya berbekal ilmu lagi, magister, doktor, kemudian ya dengan demikian tidak dilihat lagi
Amani, misalnya sosok Amani yang harus berada di rumah terus. Kalau Amani tidak ada di rumah, berarti dia seorang ibu yang nilainya kurang. Dia sudah keluar rumah, bekerja di luar rumah. Nah, tidak demikian pandangannya, karena kita di masyarakat, ibu-ibu yang bekerja, wanita karir, ini juga dibutuhkan. Banyak sekali ruang kerja di masyarakat yang dibutuhkan. Tadi ditanya prioritasnya mana? Prioritas tentu rumah tangga. Kalaupun dia belum berumah tangga, maka dia berwawasan juga di rumahnya itu, dia juga sudah memunculkan dengan keluarga besarnya nilai-nilai positif tadi dan menangkal nilai-nilai negatif. Lalu di masyarakat dia juga harus bersikap tanggung jawab tadi. Mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya setiap kita adalah orang yang bertanggung jawab. Dan kita bertanggung jawab kepada siapa yang ada di lingkungan kita atau di bawah kita. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW yang kita terus tegakkan sampai hari ini, bahwa ruang jihad kita luas, kita harus kreatif mencari, dan insya Allah di situ ada pahala, di situ ada jalan, di situ ada pencerahan, baru nanti kita masyarakat kita juga maju dengan upaya bersama tadi. Baik, terima kasih banyak Ibu Amani atas kehadirannya. Semoga semua yang menyaksikan atau mendengar program kita semangat untuk berjihad di jalan Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Baik Ikhwan dan Akhwat, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Nur Fitri Taher beserta seluruh kru undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di program yang sama bersama ibu kita Profesor Dr. Amani Lubis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.